Talk. Di episode kali ini, saya Nana yang akan menjadi host kalian dan saya akan membahas mengenai fun and adaptive learning. Mau tahu nggak itu apa? Tetap stay di Prime Talk. Oh iya, jangan lupa ya untuk like, comment, share video ini serta subscribe karena subscribe itu gratis loh. Seneng kan yang gratis-gratis? Berbicara mengenai pendidikan tentu nggak ada habisnya. Bahkan ada istilah yang mengatakan di balik keberhasilan suami ada istri yang hebat. Benar nggak ya? Nggak nyambung banget ya. Maksudnya di balik keberhasilan seorang siswa ada peran guru yang hebat. Nah, di masa pandemi seperti ini tantangan banget buat para guru dan siswa, apalagi belajar secara online, sekolah secara online. Kalau kita sebagai orang tua, aduh, kepala migrain, dada diurut terus, encok mikirin anak, semua tugas dan segala macamnya. Nah, kira-kira apa ya resepnya supaya bisa anak itu semangat belajar? Ada yang punya nggak kira-kira pengalaman seperti ini? Komen dong. Di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Siapa mereka? Mereka adalah guru-guru yang hebat yang mengajar di Sekolah Global Mandiri. Kita sambut dulu Miss Rara dan Miss Tisha. Ya, Miss Rara ini guru kelas 6, sedangkan Miss Tisha guru kelas 1. Nah, kita akan tanya nih resepnya kepada Miss Rara sama Miss Tisha. Apa sih, gimana caranya supaya anak tetap semangat belajar walaupun belajar di masa pandemi seperti ini? Jadi jangan kemana-mana ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Halo Miss Rara, Miss Tisha, gimana kabarnya? Halo Ibu Nana, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Tadi pagi ngajar dulu? Ngajar dulu. Aduh, luar biasa. Sekarang masih ada energinya ya. Oke, sekarang kita main games dulu ya. Tadi udah main game sama anak-anak kan? Sekarang main game sama saya. Boleh. Nah, jadi ini gamesnya quick answer. Jadi saya akan kasih 2 option. Miss Tisha maupun Miss Rara harus choice. Tapi harus cepat, nggak boleh mikir lama. Oke? Ready ya? Ready ya? Oke. Pertanyaan pertama. Menjadi guru atau ibu rumah tangga? Yuk. Keduanya, boleh nggak? Nggak boleh, malah harus pilih satu, Miss. Ya, Miss Rara apa? Guru. Miss Tisha? Guru. Guru. Kenapa ini alasannya? Karena sebenarnya dengan kita menjadi guru, kita juga jadi ibu rumah tangga juga sih Bu. Tapi Oh, gitu. kalau kita pilih ibu rumah tangga, belum tentu kita bisa jadi guru juga. Tapi saya jadi guru loh, Miss, di rumah. Jadi guru buat anak-anak saya. Oke, kalau Miss Tisha apa alasannya, Miss? Iya betul, ibu rumah tangga itu kan seorang ibu ya. Jadi guru pun juga pasti sosok keibuannya itu akan penuh diberikan kepada anak-anak muridnya. Jadi tidak hanya keinginan menjadi ibu rumah tangga, jadi ketika kita menjadi guru, kita pasti akan menjadi ibu rumah tangga juga, dan waktunya pun fleksibel. Pantesan saya nggak cocok jadi guru, karena saya nggak keibuan. Oke, pertanyaan yang kedua. Bermain di mall atau di alam terbuka? Alam terbuka. Wis, langsung cepet. Kok kompak sekali, janjian kali ya. Kenapa tuh, Miss? Karena di alam terbuka itu lebih fresh sih Bu. Jadi dapat refreshingnya gitu. Jadi kita bisa eksplor banyak kegiatan juga kalau di alam terbuka. Oke, kalau Miss Tisha apa alasannya? Bisa lebih banyak berkreasi. Oke. Jadi pikirannya itu nggak cuma belanja aja kalau di mall. Saya setuju sih, saya juga milih alam terbuka. Karena saya nggak punya uang untuk belanja di mall. Yang ada sakit hati cuma window shopping. Oke, yang ketiga. Musim hujan atau musim panas? Musim hujan. Selalu sama ya. Sehati ya. Kenapa, Miss? Saya lebih suka dingin sih Bu. Saya lebih Oke. suka dingin. Tapi basah becek nggak ada ojek loh, Miss. Ojek banyak Bu. Oh, iya benar. Sekarang tinggal pesan aja Bu online. Tapi kehujanan loh, Miss, kalau naik ojek. nggak masalah Bu. Kan sekarang ada ojeknya pakai mobil juga. Oh iya benar-benar juga ya, Miss. Kalau Miss Tisha apa, Miss?
musim hujan, karena kalau musim panas kadang otak kita juga jadi panas tuh, gitu. Jadi susah nanti mentransfer knowledge-nya. Oh, I see. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jalan-jalan sama suami atau hangout sama teman? Suami. Nih kayaknya nggak cepet, kayaknya mikir nih. Miss Tisha kayak mikir nih. Kalau Miss Rara langsung set suami. Nih. Kali ini saya berbeda. Oke. Jalan-jalan bersama teman. Oke. Kenapa kalau Miss Rara? Karena hampir seharian saya sudah menghabiskan waktu di sekolah, di tempat kerja. Jadi kalau hangout pasti di sela-sela waktu saya lebih ke suami, karena dengan teman-teman hampir setiap hari ketemu dari pagi sampai Oh sore. iya benar-benar. Kalau Miss Tisha gimana? Nggak ketemu di setiap hari sama teman apa gimana? Bertemu dengan teman setiap hari, tapi kan rutinitasnya itu bekerja, bukan Oke. benar-benar spend time untuk refreshing gitu ya. Oh iya memang perlu ya Miss ya. Betul. Pokoknya apapun itu kita memang perlu me time, mau sama suami, mau sama Betul, teman. betul. Pokoknya yang penting kita ada me time ya. Oke, sekarang permainan masih berlanjut ya Miss. Banyak ya, Mas, ya. Banyak. Masih Durasinya berapa lama, lama 3 jam katanya. Nah, oke. Sekarang permainannya kita tes nih, kan tadi kompak nih jawabnya. Nah, sekarang Miss Tisha seberapa jauh sih tahu Miss Rara, dan Miss Rara seberapa jauh tahu Miss Tisha. Jadi nanti saya kasih contoh nih, contoh. Umurnya Miss Tisha dan Miss Rara. Miss Rara jawab umurnya Miss Tisha berapa, Miss Tisha jawab umurnya Miss Rara berapa. Oke? Tapi bukan itu pertanyaannya. Nah, oke, pertanyaan pertama. Cepat ya jawabnya ya. Tenang, nggak ada remedial kok. Oke, pertanyaan pertama. Tahun berapa? Bukan lahir. Miss Rara dan Miss Tisha mengabdikan dirinya ke Sekolah Global Mandiri. Teng 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 teng. Contek-contekan ini Mas. Bisnisnya itu kalau nggak salah di tahun 2012, ya nggak bisnisnya? Bukan ya? Kurang sedikit. Sedikit. Salah Miss. Kalau Miss Rara berapa Miss Tisha? Miss Rara 2010. Bukan juga. Jadi Miss Rara mengabdikan diri di Sekolah Global Mandiri itu kapan Miss? Saya tepatnya tahun 2008. 2008. Oke, sedangkan Miss Tisha 2013. 2013. Oh, oke. Hampir ya. Hampir. Satu-satu lantai. It's okay, gak apa-apa. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang Miss Tisha dan Miss Rara pernah mengajar di kelas berapa saja? Coba Miss Rara jawab, Miss Tisha pernah ngajar di kelas berapa saja? Miss Tisha pernah ngajar di pre-primary, di kelas 3 dan kelas 1. Oke, sedangkan Miss Rara gimana Miss Tisha? Kurang satu. Ada satu. Kelas 4, Bu. Direvisi. Padahal itu sebenarnya udah disubmit di Google Classroom itu udah disubmit. Oke, bener Miss. Betul, tadi direvisi ditambah. Tapi benar pernah mengajar di pre-primary. Betul, di pre-primary 3 tahun, lalu di sini, di SD, di kelas 3, di kelas 4, lalu ke kelas 1. Oh, oke. Jadi habis pre-primary, kelas atas dulu baru kelas 1 ya? Betul. Oh, I see. Berasa bedanya ya, Miss? Iya, pertama awal-awal shock. Oh, oke. Oke. Biasa imut jadi agak-agak teenage anaknya ya. Biasa disuapin, ayo gitu ya, Miss ya? Oke. Betul. Coba kalau Miss Tisha bisa jawab nggak? Miss Rara di kelas berapa aja? Di kelas 1, terus di kelas 5, terus di kelas 6. Bener tidak, Miss? Masih ada lagi. Ayo. 1, 5, 6. Sebutin semua dari tadi-tadinya. Oh, kelas 2 pernah kelas 2. Kelas 2 pernah ya? Pernah, Pernah kelas kelas 2. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Ada satu lagi sih Bu sebenarnya. Oke. Kelas berapa, Miss? Kelas 3. Oh, kelas Oh, pernah ngajar di kelas 3 juga. Oh, berarti cuma tinggal kelas 4 doang ya? Betul, tinggal Siapa kelas tahu 4. nanti tahun depan jadi kelas 4 nih. Oh, Miss Ana ikut nonton nggak ini? Nanti Miss Ana saya serang. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Berapa nomor sepatu Miss Rara dan Miss Tisha? Serala 37 ya. Nyaris.
Berarti kalau beli kado harus dikembaliin. Salah. Iya benar. Coba kalau Miss Rara berapa nomor sepatunya? Saya 36. Oh, kecil banget ya. Ukuran paling kecil ya. Berarti kaki saya doang yang gede. Kalau Miss Rara bisa tebak nggak Miss Nisha? Miss Tisha nih kayaknya 38 ya. Iya, iya. Ya benar. Matanya benar-benar jeli ya, hebat. Hebat. Oke, sekarang pertanyaan terakhir harus dijawab langsung ya. Oke, siap. Good looking atau good reckoning? It's easy question, Miss. Good reckoning aja Good Bu. Saya pun juga bilang gitu. Kalau good reckoning kita bisa bikin good looking. Kalau nggak bisa good looking juga setidaknya sopan. Terima kasih ya Miss. Hehehe, bercanda ya Miss tadi. Dikerjain dikit-dikit nggak apa-apa. Kali-kali dong ngerjain Miss. Kapan lagi coba? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan mengenai tema hari ini ya Miss ya. Oh iya, jangan lupa kalau belum like, komen, subscribe, share video ini ya, biar saya viral. Oke, sekarang kan ini kita temanya fun and adaptive learning. Aduh, saya sebenarnya susah loh ngomongin adaptive. Saya tuh tadi tuh googling dulu gitu loh, tapi tetap aja nggak ngerti. Nah, menurut Miss Rara, apa sih itu adaptive learning? Beda nggak sih dengan pembelajaran sebelumnya? Kalau menurut saya sih Bu, saya mau ambil sederhananya aja ya. Adaptive learning itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi. Nah, kondisi ini kan macam-macam ya. Ada kondisi dalam musibah bencana alam misalnya, ada kondisi di musibah bencana kemanusiaan. Nah, salah satu contohnya di kondisi yang sekarang kita sedang alami bersama nih, bahkan seluruh dunia juga ikut mengalami di kondisi pandemi ya. Jadi memang bentuk pembelajarannya juga harus disesuaikan gitu. Kalau di kondisi yang sedang kita alami bersama sekarang, kan tidak memungkinkan anak-anak untuk bertemu dengan guru untuk bisa belajar langsung di sekolah. Betul. Jadi anak-anak tidak bisa keluar rumah. Jadi kami memang harus tetap menjalankan kegiatan belajar, tapi dari rumah. Kami guru-guru dari rumah, anak-anak pun juga begitu. Jadi tentunya banyak yang harus disesuaikan juga. Oh, oke. Jadi beradaptasi dengan kondisi ya pembelajarannya itu ya. Dan adaptive learning ini juga bukan hanya diterapkan di kondisi-kondisi seperti yang tadi sudah disebutkan, tapi juga bentuk pembelajaran yang bisa disesuaikan atau beradaptasi dengan tuntutan zaman. Oh, oke. Jadi bisa disesuaikan dengan tuntutan zaman, dengan kondisi yang sedang dihadapi. Nah, untuk adaptive learning ini tentunya berbeda ya Ibu ya. Tentunya kalau kita bandingkan dengan pembelajaran normal sebelum kita mengalami pandemi, tentunya berbeda. Banyak yang harus disesuaikan. Kurikulumnya tentu disesuaikan. Jam belajarnya disesuaikan. Kalau jam belajarnya disesuaikan, tentu muatan pembelajaran juga harus disesuaikan juga. Betul. Jadi tidak. Tapi memberatkan nggak sih Miss kalau misalnya kan berarti kan dia harus di bebannya mungkin lebih berat, lebih besar mungkin kali ya dibanding kalau misalnya pembelajaran yang dulu yang offline. Kalau beban sebenarnya sudah disesuaikan juga Ibu. Jadi karena jam belajarnya berbeda, sedikit berkurang dibanding jam normal, tentu muatan pembelajarannya pun disesuaikan juga. Tidak seberat ketika kita belajar di jam normal sebelum ada pandemi. Tentunya untuk pemilihan materinya juga dengan pertimbangan. Jadi untuk materi-materi yang diberikan di pembelajaran online, pembelajaran daring, tentunya tidak sama sih Ibu. Jadi salah satu pertimbangannya tentu kami pasti pilih materi-materi yang applicable, yang biasanya bisa diaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih aplikatif, materi-materi yang aplikatif dan dapat disampaikan dalam keadaan daring, dalam situasi daring. Nah, terus persiapannya seperti apa, Miss, kira-kira untuk adaptive learning ini? Kalau persiapan sebenarnya tidak jauh beda Ibu kalau persiapan dari segi materi. Sebelum kita mengajar itu tentunya kita harus paham materi apa sih yang mau kita ajarkan. Hari ini kita mau mengajar apa sih, materi apa yang mau kita berikan ke anak-anak. Lalu tujuannya apa, goalnya apa. Goalnya apa, baru kita tentukan nanti metode apa yang kita mau pakai. Karena tentunya tidak semua metode pembelajaran yang biasa kita pakai di kelas offline bisa kita terapkan di kelas online. Nah, dengan kita tahu materinya yang kita mau ajarkan apa, lalu goalnya apa, kita bisa pilih metode apa nih kira-kira yang cocok kita gunakan untuk menyampaikan materi itu. Kemudian kita juga siapkan juga instrumen pendukungnya, misalnya video pembelajaran, kemudian teaching aid-nya apa, kira-kira nanti peralatan apa yang kita bisa pakai untuk mendukung penyampaian materi supaya dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Jadi kalau pembelajaran sebelumnya itu teaching aid-nya memang berbeda dengan yang pada saat online ya, Miss ya? Sebenarnya kalau teaching aid itu kita bisa kreasikan sih, Bu. Ada beberapa yang kita pakai di kelas offline, itu kita bisa pakai juga di kelas online. Tapi memang ada beberapa yang mungkin tidak memungkinkan. Biasanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya motorik, teaching aid yang memungkinkan anak-anak itu harus melakukan banyak gerakan motorik, itu kita nggak bisa pakai di kelas online. Nah, mungkin kita bisa kreasikan nih dengan versi-versi yang lain. Jadi bener ya, seorang guru tuh emang harus kreatif ya. Pantesan bener, Miss, itu salah satu alasan saya juga nggak jadi guru, saya kurang kreatif. Kalau Miss Tisha kan ngajar kelas 1, persiapannya apa, Miss? Kira-kira untuk ngajar secara online ini? Iya, tadi seperti yang dijelaskan Miss Rara ya, sebetulnya more and less sama ya, Mam ya. Cuma memang karena kelas 1, jadi kan memang banyak perilaku mereka dari TK yang masih ada di kelas gitu. Jadi tuh kita mereka tuh harus belajar sambil bermain. Cuma mereka harus di depan layar gadget gitu kan selama durasi yang lama gitu. Nah, kita nomor 1 yang memang semangat yang harus powerful. Kelas 1 sampai jam berapa, Miss, kalau pembelajaran? Sampai jam 12. Sama ya, sampai jam 12. Iya. Jadi jam 8 sampai jam 12 mereka harus di depan komputer memperhatikan walaupun sambil bermain juga ya, Miss. Betul. Terus selain itu apa lagi, Miss? Karena memang kita adaptive learning kan kita memang harus lebih efisien dan efektif ya di global ini. Kelas 1 itu kita memang untuk membuat efektif, kita ada beberapa mata pelajaran yang memang kita grouping gitu, Bu Nana. Maksudnya seperti apa contohnya, Miss? Contoh seperti misalnya kelas A itu nanti sudah pulang nih, kita sudah closing untuk kelas A, sudah berdoa, sudah pulang, lalu nanti kelas B itu baru masuk. Jadi semangat gurunya tuh harus benar-benar powerful banget untuk membuka kelas kembali, lalu harus bernyanyi-nyanyi kembali. Luar karena biasa. memang tidak hanya mentransfer knowledge, tapi juga mentransfer mood anak agar tetap baik di rumah. Seperti itu. Betul. Jadi itu dilakukan online dan offline ya. Nantinya ya. Betul. Nah, kalau Miss Rara kan sekarang ngajar kelas 6 ya. Kelas 6 itu kan udah dibilang anak-anaknya sudah besar, sudah melek sama yang namanya teknologi. Ya kan? Bahkan kadang kita aja kalah ya. Mereka lebih ngerti apa, kitanya ini gimana sih caranya? Itu saya minta ajarin anak saya. Ini gimana sih caranya? Kayak gitu. Jadi mereka kan lebih aware sama teknologi. Nah, tantangannya seperti apa sih, Miss? Ya, Ibu. Jadi kalau saya pribadi, saya menyikapinya seperti ini. Hampir semua orang tua pasti mengharapkan anaknya untuk bisa lebih hebat, lebih sukses, berwawasan lebih luas dari orang tuanya. Sama seperti kami guru juga seperti itu sih, Ibu.
tentunya kami berharap anak-anak pasti bisa lebih sukses, lebih hebat dari guru-gurunya, punya wawasan yang lebih, punya skill yang lebih dari guru-gurunya. Jadi kalau anak-anak sekarang murid-murid kami punya pengetahuan tentang teknologi yang mumpuni, kami senang. Tapi memang peran kami di sini, kami mengarahkan Ibu. Mereka boleh menguasai teknologi, tapi mereka tidak boleh dikuasai teknologi. Jadi mereka yang harus mengendalikan teknologi. Mereka yang harus mengendalikan kapan mereka bisa gunakan, bagaimana cara menggunakannya. Tentunya digunakan dengan bijak. Karena kami sebagai guru kan bukan hanya mentransfer pengetahuan, memberitahu apa yang mereka belum tahu, tapi kadang kami juga harus berperan sebagai tutor yang mengarahkan. Kami mengarahkan mereka, menggali potensi mereka. Misalnya ada yang punya potensi di bidang IT, di bidang hal-hal yang punya passion dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, kita arahkan ke supaya anak-anak ini bisa lebih menggali dan mengembangkan dengan optimal. Jadi tapi kan kadang-kadang mereka kan kalau sekolah online kan pasti mereka akan lebih banyak memegang gadget ya, gitu, nggak kelas 1, nggak kelas 6 kayak gitu kan ya. Dan kadang kan itu suka mengganggu konsentrasi mereka seperti. Nah, gimana sih tantangannya supaya bikin mereka semangat untuk belajar? Kadang kan misal nih mereka senang main game, pasti kan mainnya game karena kan nggak bisa keluar dengan bebas gitu kan. Even main bola aja ada orang tua yang ngebatasin kita bermain sama teman-temannya gitu kan. Nah, ini gimana sih caranya? Pasti kan mereka kadang-kadang suka, aduh pengennya main game, bosen nih duduk aja, seperti kayak Miss Tisha tadi kan harus ngebangun mood anak ya, apalagi kelas 1 kayak gitu, sedangkan mereka aduh mesti duduk, mesti dengerin. Nah, kira-kira gimana nih cara ngebangun semangat belajar mereka biarpun walaupun secara online mereka tetap semangat belajarnya, Miss? Saya atau Miss Tisha dulu nih, Bu? Miss Rara dulu boleh. Iya. Apalagi kelas besar nih ya, kalau saya nih pengalaman, biasanya kelas besar suka matiin video, kamera matiin. Atau triknya begini Miss, triknya dipanggil namanya, misal, iya Jason, Miss, nge-lag nih Miss, internet saya nge-lag nih Miss, gitu. Padahal dia mau ditanya, mungkin dia belum siap. Nah, itu kan trik-trik aja ya Miss. Nah, kira-kira ada nggak sih kalau di kelas kayak gitu tantangannya seperti apa sih, gimana sih Miss? Ada sih Bu. Jadi sebenarnya kan di awal tadi kita sempat bahas bahwa tema kita hari ini fun Adaptive learning gitu. Tadi saya sempat bahas di bagian adaptive. Saya mau tambahkan sedikit di fun-nya. Jadi sebenarnya sekolah kami sudah menerapkan fun active learning itu jauh sebelum ada pandemi. Oh, jadi di offline pun juga sudah diterapkan. Jadi sebenarnya fun learning ini sudah diterapkan bahkan sebelum ada pandemi di sekolah ini. Ketika saya masuk mulai mengajar di sekolah ini pun sistem ini, metode ini sudah diterapkan di sekolah bola voli mandiri. Tapi nih Bu, kalau bahasa sederhana saya, fun learning, saya simpelnya santai tapi serius, serius tapi santai. Kenapa serius? Kalau menurut saya namanya belajar harus serius. Ketika kita mempelajari sesuatu, ya memang anak-anak harus serius. Contohnya memang mereka harus memperhatikan ketika guru menjelaskan. Memang harus kooperatif dengan kegiatan yang sedang berjalan di kelas. Harus serius. Contohnya kita belajar sepeda nih Bu Nana. Yang belajarnya seminggu sekali dengan belajar seminggu 3 kali atau setiap hari, yang betul-betul mendengarkan arahan, tentunya hasilnya beda dengan yang belajarnya sambil lalu misalnya atau sesempatnya saja. Tentu hasilnya beda. Jadi memang kalau belajar, mempelajari sesuatu, ya memang harus serius. Tapi suasananya yang fun. Suasananya yang fun, suasana kelasnya, suasana hatinya dibangun agar
fun, agar lebih menyenangkan. Jadi ketika anak-anak belajar pun meskipun mempelajari sesuatu dengan serius tapi tetap fun. Biasanya kami ada yang namanya apersepsi nih Bu. Apersepsi, kita samakan persepsi anak-anak, oh hari ini kita mau belajar ini, nanti kegiatannya ini. Biasanya ini nggak hanya kita lakukan di awal belajar pagi hari, tapi juga di awal term atau di awal tahun. Nah, salah satu contohnya yang di awal tahun, nanti kita akan ada beberapa kegiatan. Selain belajar, tentunya kita juga akan bersenang-senang. Kita akan main game, kita akan seru-seruan. Jadi dalam mindset anak-anak sudah tertanam bahwa fun yang nanti akan kita lakukan bukan fun seperti yang memang kita sedang main di taman atau di taman bermain, tapi fun dalam konteks belajar. Jadi kalaupun mereka nanti kita ada kegiatan yang bermain game atau sebagainya, mereka tetap masih dalam konteks aku memang sedang bermain tapi dalam konteks belajar. Nah, untuk anak-anak yang mungkin kadang bosen, wajar sih Bu. Bosan terus sambil iseng buka aplikasi yang lain. Sambil iseng mungkin main handphone, chatting dengan teman. Itu nggak bisa dipungkiri pasti terjadi. Karena memang kontrolnya agak susah ketika kami tidak berhadapan langsung dengan anak-anak. Meminimalisnya ada, untuk menghilangkan sama sekali nol tentunya akan sulit Ibu, karena memang kami di tempat yang berbeda. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang mungkin kami bisa lakukan untuk minimize. Apa aja tuh Miss kira-kira? Contohnya, yang pertama tentunya kita harus bonding dulu dengan anak-anak. Terlebih sekarang kita nggak ketemu langsung nih Bu dengan anak-anak. Benar. Jadi tentunya kita harus ekstra supaya bisa bonding dengan anak-anak. Dengan bonding dengan anak-anak, salah satunya mungkin kita bisa masuk ke dunia anak-anak. Jadi memang mau tidak mau kita yang harus masuk ke dunia mereka. Kita harus tahu isu-isu perkembangan yang ada di tahap perkembangan mereka. Contoh tadi Miss Tisha ngajar di kelas 1. Tentunya pembawaan Miss Tisha mengajar dengan pembawaan saya mengajar di kelas 6 tentunya beda. Jadi memang kita harus masuk ke dunia mereka untuk bisa bonding. Kemudian kita harus maintaining, kalau sudah bonding, maintainnya dengan cara supaya tetap stabil, supaya anak-anak in mood, variasi kegiatan di kelas. Kadang kita nggak selalu belajar. Kita bisa sisipkan di sela-sela games, atau biasanya anak-anak suka challenge nih Bu. Anak-anak tuh suka challenge. Kita berikan challenge, tentunya nggak setiap hari. Games dan challenge nggak setiap hari. Karena kalau setiap hari mungkin akan feel-nya beda. Mungkin mereka akan anggap ini sudah kegiatan sudah biasa, rutinitas. Tapi kalau kita bisa tahu waktunya, nanti challenge ini akan saya berikan di minggu kedua misalnya, ketiga, ketika kita sedang materi ini. Biasanya anak-anak lebih tertarik nih dengan hal-hal yang menantang, dengan hal-hal yang sifatnya saya harus achieve sesuatu, itu bisa juga digunakan. Tapi memang Ibu, kalau untuk fun, saya rasa persepsi fun itu agak subjektif ya. Fun setiap anak-anak kan berbeda. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun juga pasti seperti itu. Mungkin buat saya naik sepeda itu fun, belum tentu buat Miss Tisha atau buat Ibu Nana. Anak-anak juga seperti itu. Ada kalanya kita sudah buat kegiatan yang sedemikian seru menurut kita, tapi untuk beberapa anak mungkin biasa aja. Mungkin untuk sebagian di kelas dia bisa seru dengan kegiatan yang kita buat, tapi untuk beberapa anak mungkin belum tentu Ibu. Tapi sebenarnya nggak masalah, karena dalam kegiatan itu banyak yang nanti mereka bisa ambil.
Mungkin kalau untuk anak-anak yang biasanya kan di kelas ada mapping kelas itu selalu mungkin ada yang di akademik, mungkin yang middle, ada mungkin yang di bawahnya. Untuk anak-anak yang di up level, mungkin challenge, terus kemudian games itu mereka yang salah satu yang mereka bisa dapat selain seru-serunya nih, mereka bisa mengeksplor, mereka bisa menyalurkan jiwa kompetisi dalam hal yang positif. Kemudian untuk yang di middle dan di bawahnya, kalaupun nggak merasakan keseruannya, tapi mereka bisa ambil hikmah yang lain. Contoh ada beberapa games yang melatih daya ingat, berarti mereka bisa asah daya ingat. Beberapa games yang melatih konsentrasi, berarti mereka bisa dapat konsentrasinya. Kalaupun mereka tidak merasa bahwa kegiatan itu fun, tapi mereka dapat sisi yang lain, dapat hikmah yang lain dari kegiatan yang dilakukan. Nah, sedangkan untuk Miss Tisha gimana nih? Kan tadi Miss Rara juga bilang pasti beda ya pembawaannya guru kelas 6 dan guru kelas 1. Nah, ini dari TK masuk kelas 1 sama sekali kan belum pernah ketemu temennya, belum pernah ketemu gurunya, terus suruh duduk diem di situ. Nah, gimana tuh? Ceritain dong Miss, pertama kali misalnya ketemu anak-anak kelas 1 waktu pertama kali online itu. Gimana nih? Ngebangun bondingnya kan harus tadi katanya Miss Rara juga kita harus ada bonding dulu supaya anak bisa menikmati kelasnya kan. Nah, gimana Miss? Metodenya seperti apa tuh kira-kira? Iya, dalam pembelajaran online ini kan tadi seperti yang dibilang Bu Nana ya, kita kan harus gadget terkait dengan digital platform seperti itu. Nah, untuk anak kelas 1 itu pastinya yang terutama itu adalah kita harus berkolaborasi dulu dengan orang tua. Jadi sebelum anak tersebut bisa duduk manis di depan layar gadget, tentunya orang tua terlebih dahulu harus paham dan harus bisa memaintain mood anak tersebut agar mereka bisa duduk nih sekolah ya gitu. Jadi yang beradaptasi itu tidak hanya anak-anak kelas 1 tapi juga mami-maminya betul. Ya. Jadi orang tuanya juga harus memahami karena tidak mungkin seusia anak tersebut tuh bisa duduk langsung dengan durasi yang seperti itu. Dan mereka menggunakan layar gadget, mereka harus klik ataupun mereka harus membuka kelas, itu kan harus kita berkolaborasi dengan orang tua. Seperti itu. Jadi memang harus kerjasama juga ya dari orang tuanya ya. Sedangkan kalau yang sudah kelas besar sudah bisa dilepas ya. Betul. Jadi memang perlu waktu untuk kelas 1 agar bisa mandiri. Jadi memang tidak sesederhana virtual itu enak ya, nggak usah ketemu. Udah anak-anak tuh tinggal duduk aja sudah belajar lebih mudah. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Mereka yang masih mau bermain, mereka nanti lari-lari ke sana ke sini kalau memang orang tuanya tidak bisa mendampingi seperti itu. Jadi berarti kalau misalnya nih, kan nggak semua orang tua tentu bisa mendampingin ya Miss ya. Kalau misalnya ada yang lari-lari kayak gitu, itu gimana Miss? Ngebangun bodinya lagi? Itu tadi kita kembali ke semangat powerful kita tadi. Dengan adanya digital, kita bisa membuat metode pembelajaran yang menarik, memunculkan video-video yang colorful. Kalau anak-anak kan masih visual ya Bu ya. Jadi kan dengan melihat itu lucu, padahal sebetulnya dia nggak tahu mungkin kalau itu sedang belajar awalnya. Ternyata itu belajar loh seperti itu, menonton video itu belajar seperti itu. Mereka bisa mewarnai dengan melihat video itu. Aku tadi melihat warna, jadi dia mau duduk, dia mendengar suara gitu. Jadi memang kita berkreasi dengan digital itu sebetulnya sangat mudah untuk anak-anak kelas 1. Jadi kita mungkin bisa mengembangkan duduknya itu ya yang agak susah ya. Karena kalau di kelas aja kalau pembelajaran offline kan kita tidak memungkiri ya Bu. Mereka paling lama tuh 10 menit atau 15 menit untuk berkonsentrasi penuh. Apalagi di rumah dengan berbagai macam suara, gangguan atau memang ada yang dipanggil sama kakaknya lah, mbaknya. Jadi memang sudah kemana-mana gitu. Jadi memang dukungan orang tua itu sangat perlu ya. Nah, terus kalau misalnya kalau kelas 1 nggak mungkin matiin video lah ya, tapi lari ya, dia lari. Dia lari, nggak ada tiba-tiba nggak ada di depan layar. Sedangkan kalau kelas 6 tiba-tiba videonya mati gitu. Belum tricky kalau kelas 1. Nah,
untuk PTM kelas 1 itu kan belum mulai semester kemarin. Semester kemarin kan belum ya, tapi uji coba. Nah, kemarin pas uji coba gimana Miss? Ceritain dong Miss. Happy sekali. Wow. Jadi memang anak-anak yang tadinya tuh masih malu-malu di depan layar, tapi ketika ketemu di kelas tuh mereka bisa berekspresi, bisa berkomunikasi dengan kita tuh dengan lebih percaya diri gitu. Padahal tuh baru pertama kali ketemu Miss dan pertama kali ketemu teman-temannya. Betul, heboh pokoknya. Heboh pokoknya. Tapi mereka mau kan kadang-kadang kalau masih kecil kan suka diem, malu-malu gitu. Nah, jadi memang kita juga sebagai guru ternyata seperti ini ya di sekolah, lebih aktif gitu, lebih percaya diri. Mereka ketika dipanggil berani maju seperti itu. Beda sekali ya Miss ya? Beda sekali. Kalau kelas 1 ketika PTM dengan di layar itu beda sekali. Mungkin di layar ngantuk kali kadang. Dia nggak ngomong soalnya Miss. Yang ngomong Missnya terus. Berarti ini udah sekarang kan berarti semua level sudah mulai PTM ya, Perasaannya gimana sih Miss? Kita mau PTM walaupun cuman ya baru seminggu sekali ya. Gimana Miss Rara, happy apa gimana, excited apa? Happy, excited, antusias, pengen banget ketemu sama anak-anak. Baru kemarin pas term kemarin ya Miss ya? Term kemarin kita sudah sempat lakukan ya Bu ya, sudah sempat PTM beberapa kali. Term ini kita bisa lanjutkan lagi, tentunya senang banget sih Bu. Karena kalau harapannya sih kita bisa kembali seperti dulu normal. Iya, amin. Saya juga berharap kan, seperti itu. Tidak memungkinkan. Yang memungkinkan adalah new normal. Nah, gimana tuh persiapannya new normalnya? Kalau untuk persiapan tentunya protokol kesehatan. Kami pertama semua itu ya. guru sudah divaksin. Kemudian sarana prasarana yang menunjang protokol kesehatan juga sudah disiapkan Ibu. Kalau dari sisi guru, untuk materi sebenarnya kita sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Biasanya kami menyiapkan itu untuk 1 term. Jadi kalau untuk persiapan pembelajaran tentunya sudah kami siapkan dari jauh-jauh hari. Nah, ini kan kelas 1 semester ini udah mulai PTM ya Miss. Gimana Miss Tisha, perasaannya gimana? Terus persiapannya untuk new normal, apalagi kan anak-anak mungkin baru awal-awal divaksin ya. Betul. Tetap protokol kesehatan ya Bu, apalagi kelas 1 dengan masker yang lucu-lucu, khawatirnya mereka lucu tuh keren pakai. Aduh, jangan sampai itu keren pakai. Jadi memang kita tuh guru benar-benar harus aware ketika di sekolah. Yang terpenting sih itu. Jadi memang sejauh mata memandang itu semua harus kita lihat dengan baik anak-anak. Karena kelas 1 itu kan tidak dipungkiri ya Bu ya, dia itu nggak akan bisa benar-benar harus menjaga aku nggak boleh buka masker ya, kita nggak tahu apakah memang dia paham betul atau tidak gitu ya. Jadi memang kami para guru di kelas 1 tuh harus benar-benar aware dan memang kita tuh sudah mempersiapkan. Nanti kalau ada yang seperti ini harus diapakan gitu. Jadi sudah ada SOP-nya ya, kalau seperti ini harus dilakukan seperti ini kayak gitu kelas ya. Kelas 1 itu kan sering haus ya. Nah, mereka tuh sedikit-sedikit can I drink Miss ya. Nanti kita akan kasih rules ketika mereka mau minum itu harus bagaimana. Seperti itu. Jadi nggak mungkin nggak boleh minum ya nak, itu nggak mungkin. Jadi ada rules yang akan diberikan di kelas. Nanti nggak mau sekolah habis kalau nggak boleh minum Miss. Saya di rumah aja habis minumnya bebas. Ya apalagi di kelas 1 itu kan anak-anaknya sangat aktif, mereka tuh jalan-jalan, lari-lari di kelas, mereka akan cepat haus seperti itu. Jadi memang kita perbolehkan minum lalu dengan rules tertentu, dengan protokol kesehatan. Contoh ya misalnya mungkin tidak harus keluar, kalau beberapa kali keluar mungkin itu masuk akal ya Bu, tapi kalau sampai berkali-kali, Miss aku mau minum lagi, itu cari alasan kayaknya ya Miss. Jadi caranya kamu ambil botol minum lalu kamu menghadap tembok ketika minum. Jadi tidak boleh membuka masker ketika ada orang. Jadi bukalah masker lalu menghadap tembok baru kamu minum. Bisa seperti itu dan mereka lakukan itu dengan baik. Tapi mereka bisa Miss duduk tenang pada saat uji coba itu mengikuti pelajaran itu bisa Miss? Hanya sebentar.
tetap offline maupun online tetap Iya, sebentar. Dan ada makanya saja yang kita harus perlu untuk ngebangun bonding dan funnya itu ya, ngebangun Betul. mood anak itu ya Miss ya. Ditinggal sebentar sedikit, saya masuk kelas sudah di belakang semuanya sudah kemana-mana. Oke. Memang harus concern untuk kelas 1 PTM seperti itu. Oke, tapi tetap dibagi 2 kelompok ya Miss, sama dengan kelas-kelas yang Tetap lain ya. maksimal masih 10 satu kelas. 10 Oke. siswa untuk satu kelas. Wah, luar biasa. Nah, sekarang terakhir nih Miss. Mau dong pesan-pesannya untuk siswa maupun orang tua khususnya karena kan di masa pandemi ini kan walaupun udah PTM tapi masih seminggu sekali, mostly kan mereka online kan. Dan orang tua itu kan seperti tadi kata Miss Tisha itu kan sebenarnya partner ya dengan guru. Karena mungkin Miss Tisha maupun Miss Rara bisa kasih saran-saran pesan untuk anak-anak ataupun masukan untuk parents supaya anak-anak tetap semangat belajar, orang tua lebih sabar juga gitu. Monggo Miss Tisha dulu. Oke, untuk anak-anak dan orang tua di rumah khususnya kelas 1 tetap semangat dimanapun berada. Kita belajar bisa dari mana saja dan dukungan orang tua itu sangat penting karena kita tahu tanpa orang tua anak-anak juga tidak bisa belajar dengan baik untuk situasi saat ini. Terima kasih, tetap semangat dan bahagia. Oke. Mungkin pesan-pesannya dari Miss Rara gimana Miss? Untuk anak-anak dan juga orang tua yang sudah support kegiatan selama ini, terima kasih atas kerjasamanya. Kita sudah melalui kesulitan ini bersama hampir 2 tahun. Yuk kita bersama-sama juga memasuki new normal dengan penuh semangat dan optimis. Salam sehat. Satu lagi Miss, satu lagi karena saya kan orang tua murid juga nih Ci. Nah, pernah nggak sih Miss dikomplain sama orang tua? Aduh, nih kebanyakan nih asesmennya, kebanyakan nih PR-nya. Pernah nggak kira-kira dikomplain seperti itu? Miss Rara. Ini konteksnya di kelas online atau online ya Bu ya? Di online saat ini kan, soalnya saat ini kan ya mau nggak mau kan pasti kan assessment. Kalau dulu offline itu kan ya ada memang dia yang namanya kombuk kan, ya memang kadang-kadang kan oh iya nih kuis ini dah udahlah orang tua nggak ini. Cuman kan sekarang kan di rumah, nah ini aduh ada assessment ini, belum ngerjain ini, presentasi ini, banyak banget kan. Nah khususnya kelas 1 nih gimana nanti. Nah kalau kelas 6 kan dia mungkin kalau yang saya lihat udah lebih mandiri ya mungkin ya. Jadi guru ke orang tua mungkin sekedar info tapi mereka lebih in touch ke anak-anak. Ya jadi buat membangun tanggung jawab mereka. Betul, tanggung jawab, kemandirian. Nah, kira-kira pernah nggak sih ada ngeluh orang tua, aduh misalnya ini kok banyak banget ya tugasnya ya apa segala macem? Kalau ke saya sih kayaknya belum Bu. Mungkin ngobrol 1 dan 2 dengan parents yang lain. Alhamdulillah ya belum ya Miss ya, jangan lah ya. Mungkin ada sih Bu, tapi mungkin kita bisa flashback sedikit di awal masuk pandemi. Oke. Memang bisa dibilang semua harus serba siap Ya. di saat itu juga. Kami juga menyadari waktu itu masih banyak sekali kekurangan. Sempat memang ada beberapa masukan, soalnya kebanyakan, Iya. tugasnya. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu, kami evaluasi banyak perbaikan. Untuk tugas-tugas juga sudah disesuaikan dengan porsinya. Karena memang setiap anak kan berbeda-beda nih. Betul. Pasti mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Betul. Tugas A mungkin kita berikan ke anak A mudah dikerjakan, tapi untuk anak B belum tentu. Nah, di sini memang perlu adanya kerjasama antara orang tua dan guru. Kami sangat terbuka kalau memang ada kesulitan, kalau memang ada yang perlu kami jelaskan ulang, bisa langsung menghubungi kami. Jadi nanti kami
bisa jelaskan ulang. Dia Atau open kami ya, bantu, Miss, ya, betul. pokoknya ya. Kami sangat terbuka apabila ada kesulitan, apabila ada hal yang perlu kami bantu lebih, tentu kami akan dengan senang hati membantu. Oke. Sekarang kalau Miss Tisha gimana nih kelas 1? Kira-kira saya nggak tahu nih kalau kelas 1 tuh gimana tuh, apakah asesmennya banyak, tugas-tugas PR-nya banyak, karena kan mereka kan juga harus melatih motorik ya, salah satunya dengan menulis ya. Bener nggak Miss? Ini calon guru sih. Tadi katanya nggak mau jadi guru, sekarang dia bingung nggak sih? Galau. Nah gimana tuh Miss? Iya, kalau komplain sih alhamdulillah sejauh ini untuk tugas atau asesmen ataupun kuis sih tidak ada ya Bu Nana. Alhamdulillah support dari orang tua tuh memang sangat bagus sekali. Mereka tuh kalau tidak ada penugasan justru malah bertanya, Miss hari ini tugasnya apa? Seperti itu. Iya, jadi memang mungkin mereka concern dan memang orang tua pun juga sudah ready untuk menghadapi anak-anak di masa pandemik ini gitu. Jadi kalaupun tadi kata Miss Sarah ada yang tidak dimengerti ataupun mereka mungkin harus bertanya kepada kami, mereka pasti akan langsung bertanya langsung dan kami juga langsung menjawab. Paling di awal-awal mungkin karena memang dari TK ke SD durasi belajarnya itu cukup banyak ya, ya sedikit kaget. Paling mereka hanya ribut yang biasanya jam 10 sudah pulang, sekarang harus jam 12 ya Miss ya, paling itu saja sih. Oke. Jadi tetap semangat ya Miss ya. Miss Sarah, Miss Tisha, terima kasih sekali, bincang-bincang hari ini menarik sekali dan bisa menginspirasi orang tua dan juga memberikan semangat tetap belajar untuk para siswa. Oke, jadi dari bincang-bincang tadi dengan Miss Tisha maupun Miss Rara, saya coba simpulkan ya Miss, nanti tolong ditambahkan kalau ada yang kurang-kurang. Jadi Global itu sudah menerapkan fun and adaptive learning jauh sebelum pembelajaran online. Nah, sedangkan adaptive learning di sini adalah menyesuaikan dengan kondisi. Nah, pada saat ini kondisinya itu sedang pandemi dan kita diwajibkan untuk sekolah secara online. Dan guru-guru mempunyai kreativitas yang tinggi untuk membuat anak semangat belajar selama masa pandemi ini. Dan untuk orang tua jangan patah semangat, tetap dampingin anak-anak khususnya untuk kelas kecil, kelas 1, kelas 2 karena mereka baru penyesuaian kan untuk masuk sekolah dan mereka baru ketemu teman-temannya. Untuk PTM tuh pasti happy banget. Kira-kira bener nggak tuh Miss kesimpulan saya? Ada tambahan nggak Miss? Sudah cukup sih. Sudah cukup ya. Oke. Nah, gimana perbincangan hari ini? Seru kan? Semoga perbincangan kali ini bisa menjadikan inspirasi bagi para guru, parents maupun anak-anak di masa pembelajaran saat pandemi seperti ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di Prime Talk selanjutnya. Bye-bye!